Halo teman-teman, balik lagi di channel Isekai Auto nih. Nah, kali ini kita bakal bahas mobil rakyat dari Toyota, yaitu Toyota Avanza G Luxury 2014. Nah, populasi dari Toyota Avanza G yang Luxury ini di Jawa Timur itu nggak sebanyak G yang biasa, jadi dia cukup jarang dan apalagi dia ini yang matic. Waktu peluncurannya tahun 2012 kalau nggak salah ya, Avanza generasi yang ini dengan desain yang seperti ini itu, well, kalau menurutku pribadi itu ya nggak bagus banget tapi juga nggak jelek. Jadi antara bagus dan jelek itu di tengah-tengah ya. Tapi ya tetap namanya Avanza, dia bakal tetap laku. Di cupnya sendiri dia ada garis desain yang langsung ke bawah kayak nyambung ke bagian grillnya ya. Dan grillnya sendiri dia ini chrome yang memang pada waktu itu kayak chrome itu dikasih di mobil-mobil biar kesannya itu lebih mewah ya. Jadi Avanza yang ini grillnya itu chrome semua. Nah, untuk lampunya sendiri dia ini desainnya itu kayak narik gitu ya. Jadi narik ke belakang ke bagian samping kayak gini. Dan dia masih halogen, nggak ada LED-LED-nya ya. Buat pembeda antara G yang biasa dan G yang luxury itu di bagian bempernya nih. Jadi di bempernya ini dia itu dikasih body kit yang menurutku ini well lebih ke sporty ya, bukan ke luxury kayak gitu. Jadi di bempernya ini dia dikasih add-on body kit yang cukup menarik sebenarnya. Dia ada chrome yang bentuknya seperti tanduk gini ya kalau nyambung ke bagian sisi sananya itu. Kemudian di sini dia juga sudah ada fog lamp yang well sebenarnya dia lebih cantik sih daripada yang G biasa ya. Ya dengan adanya body kit tambahan seperti ini. Oke, kayaknya dari bagian depan sudah itu aja. Mari kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian samping dari Avanza G Luxury 2014 ya. Bedanya sih juga nggak jauh-jauh banget daripada yang G biasa. Di bagian atas sini kita sudah dapat antena yang masih model tarik. Kemudian di sini ada talang air yang dia itu hitam doff ya. Kemudian ini untuk spionnya sendiri, dia ini itu udah chrome, full chrome dengan ada lampu sein yang sudah LED. Untuk dari bodinya sendiri sebenarnya nggak ada garisan atau tarikan desain yang kayak mencolok banget gitu. Jadi dia polos seperti biasa kayak gini. Di situ sudah ada emblem VVTi dan untuk velgnya sendiri dia desainnya seperti ini ya, dengan ring 14 dan profil ban 185/70 nih. Kemudian bedanya yang paling mencolok itu adalah bagian side skirtnya. Jadi ini adalah yang membedakan dari G biasa dengan G yang luxury ya. Jadi dia sudah ada side skirt yang ngikutin ya, bukan luxury tapi lebih ke sporty. Di sini juga sudah ada body molding yang di bagian bawah ini cukup simple ya, nggak ada tambahan chrome atau warna yang berbeda. Jadi dia sewarna body. Handle pintunya sendiri ini meskipun dia ini G yang luxury tapi ya masih sewarna body, nggak dikasih chrome atau dibedakan ya. Juga dia masih colokan kunci, belum ada keylessnya. Ke bagian belakang lagi, well, nggak ada sih. Jadi bagian sampingnya dia itu masih seperti Avanza G yang biasa, cuman ditambahin body kit side skirt tambahan seperti itu tuh. Nah sekarang kita lanjut aja ke bagian belakangnya. Nah ini adalah desain belakang dari Toyota Avanza G Luxury yang tahun 2014. Di bagian atas ini kita sudah dapat spoiler bawaan dan sudah ada short brake remnya. Untuk kaca belakangnya sendiri ini dia belum ada defoggernya ya, tapi sudah ada wipernya nih. Kemudian di sini ada chrome, garis chrome panjang dari kanan ke kiri. Kemudian untuk lampu belakangnya sendiri dia ini masih bohlam semuanya ya, tapi kayak desainnya itu ngikutin lampu bagian depannya. Dia ini masih kayak narik di bagian samping seperti ini. Kemudian emblemnya ini adalah kasta yang membedakan nih. Dia di sini ada emblem G yang bawahnya ditambahin emblem luxury-nya di sini. Untuk emblem chrome Toyotanya masih chrome biasa, terus ada emblem Avanza. Di sini juga ada chrome lagi di bagian plat nomornya ini. Belum ada kamera mundurnya ya, belum ada kamera mundur. Dan di bagian pintu bagasinya ini kayak semacam dapat daging tambahan ya untuk well mempercantik aja sih. Tapi ini lebih bagus sih daripada nggak ada variasi ininya nih. Ini bawaan ya. Kemudian di bagian sini ini yang menjelaskan kalau mau Avanza yang ini adalah dia transmisi matic, ada emblem 4matic-nya itu. Di bawahnya lagi dia ada sensor parkir dan ini adalah body kit yang membedakan antara G biasa dan G yang luxury. Jadi dia ada body kit tambahan, ada diffuser asik, ada diffuser hitam seperti ini. Sebenarnya sini ada kayak garis chrome-nya ya, tempelan aja. Jadi itu bisa mangkak, bisa pudar. Apalagi ya? Nggak ada sih. Oke, kita langsung aja cek bagian bagasinya. Sekarang mari kita coba lihat bagasinya ya. Untuk pintu bagasinya sendiri dia masih pakai handle ya, belum elektrik. Dan ini adalah tampilan bagasi dari Toyota Avanza G Luxury tahun 2014. Dia well nggak luas-luas banget ya.
Apalagi kalau jok baris ketiganya ini keangkat, ya dia tipikal Avanza lah luasnya. Di sini dia nggak ada dongkrak karena dongkraknya itu ditaruh di bawah jok depan kanan dan kiri. Tapi di sini dia sudah dapat cantolan untuk net bagasi. Nah, semisal kita kurang luas untuk nyimpan barang-barang nih, kita bisa lipat joknya itu 50-50 ya. Seperti ini. Tapi yang 50-50 ini hanya senderannya aja nih. Nah, kalau semisal mau diluasin lagi, dia untuk ngelipat jok baris ketiganya ini masih ngangkat semua seperti ini ya. Di sini baru kita dapat kapasitas bagasi yang lebih luas lagi nih. Untuk bagian pintu bagasinya sendiri dia sudah tertutup cover kulit seperti ini ya, dan nggak ada untuk handle-nya kita mau seperti nurunin kayak gitu di bagian sini. Oke, sekarang mari kita bahas mesinnya. Ya, ini mesin pada all new Avanza 2014, mesin K3VE ya, masih sama dengan mesin Avanza sebelumnya yang versi facelift tentunya ya. Revisinya ini tetap VVTi dan belum belum drive by wire ya, masih gas pakai kawat itu. Mesin ini badak, kompresinya masih rendah jadi pertalite aman, sentosa. PR dari mesin ini cuma dua. Pertama ya, selain kita rutin ganti oli ya, ini O2 sensornya biasanya kilometer 100.000 ke atas, 150.000 udah mulai nyala cek engine-nya, minta ganti O2 sensor, tapi harganya murah kok, antara 400 hingga 600.000, guys, kurang tahu pastinya. Ini udah diganti, ini salah satunya. Kemudian ini fan AC-nya, fan radiator tepatnya. Fan radiator ini biasanya kalau udah kilometer gondrong 150-200.000 ke atas, rata-rata pemilik Avanza langsung di bypass. Jadi engine on, dia langsung nyala. Padahal kan harusnya ini nyala ketika suhu mesin udah mencapai sesuai temperatur normalnya, atau AC-nya nyala. Ketika AC nyala kan harus nyala ininya, tandanya normal. Itu sih, tapi ya bukan masalah yang signifikan. Cuma kan kalau di bypass kan akinya berat jadinya kalau starter. Kemudian engine room-nya ini masih pakai cat dasar ya. Covernya cuma ya ini cover air filter aja, tapi kita harus apresiasi karena Avanza generasi ini masih dikasih peredam oleh Toyota, dan ini firewall juga dikasih peredam. Padahal versi facelift dihilangkan ini peredamnya, yang versi mesin 2NR itu. Belum ABS juga, karena yang ABS hanya ada di versi yang 1.5 ya. Jadi mesin ini tidak ada perbedaan dengan Avanza yang 1.3 Old maupun versi yang non luxury maupun tipe E, jadi sama semua. Kemudian kita lanjutkan bagian interior. Nah, sekarang mari kita bahas bagian interiornya. Door trimnya sendiri dia ini masih plastik ya, cuman di sini dia sudah dapat fabrik ya. Ini sebenarnya fabrik, cuman dilapis kulit sama ownernya. Dia sudah dapat power window keempat pintu dan ada auto di bagian sisi driver, dan ini untuk lock windownya ya. Untuk tempat penyimpanan di door trim sendiri ini cukup besar ya, karena di sini kita bisa nyimpan 3 botol dan ada tambahan panjangnya lagi nih untuk nyimpan barang. Di bawah ini ada speaker, dan mari kita masuk. Ini adalah tampilan bagasi dari Toyota Avanza G Luxury 2014. Nggak ada bedanya sih sebenarnya dari yang G biasa. Untuk speedometernya sendiri dia desainnya juga masih sama ya, dan kuncinya dia seperti ini. Biasa banget. Mari kita nyalakan biar nggak sumuk. Nah, oke. Untuk desain atasnya sendiri dia ada AC yang tipikalnya khasnya Avanza, itu ada AC yang mengarah ke atas seperti ini ya. Di sini kita sudah dapat dual airbag kanan dan kiri. Nah, bedanya dari yang G biasa dan G Luxury itu bagian sininya itu ada aksen kayu ya. Jadi aksen kayu garis seperti ini di kanan dan di kiri seperti ini. Oke, kebalik, maaf. Untuk bagian kirinya sendiri dia bagian kanannya sendiri dia ada pengaturan electric mirror. Di sini ada alarm, dan untuk bawahnya sendiri itu nggak ada apa-apa, ini tempat singkring ya. Kemudian untuk desain setirnya ini sudah kulit tapi belum ada jahit-jahitannya ya, dan setirnya itu seperti ini nih. Untuk head unitnya ini sangat basic sekali nih teman-teman. Jadi dia cuma bisa radio dan CD, nggak bisa Bluetooth, nggak bisa aux, nggak bisa apa-apa dah pokoknya. Jadi dia sangat basic banget audionya. Di sini kita dapat tempat penyimpanan, ada hazard. Untuk AC-nya sendiri dia ada 4 percepatan dan suhunya ini masih model puter-puteran ya. Bahkan untuk opsi tuas kalau kita mau pakai AC alam atau AC buatan situ nggak ada ya di bawah sini.
ke bagian bawahnya lagi ini kita dapat asbak, ada tempat penyimpanan, dan ada ini nih, ada tempat colokan untuk ngecas. Dan ini adalah transmisi matic dari si Avanza G Luxury ini nih. Jadi dia transmisinya kayak gini ya, sudah dilapis kulit juga. Di bagian tengahnya lagi dia di sini ada handrem dan ada tempat penyimpanan lagi di kanan dan kiri seperti ini. Nah, untuk konsol tengahnya ini dia ada semacam ini bisa untuk menyimpan yang lumayan dalam juga, dan bisa jadi handrest meskipun dia nggak 100% jadi handrest ya, karena cuman setengah gini doang. Untuk tempat penyimpanan laci depannya dia lumayan luas meskipun bukanya itu masih jatuh gitu aja. Dan kemudian ini untuk tampilan door trim dari sisi penumpang ya. Dan joknya ini harusnya ini dia fabric ya, cuman lagi-lagi dilapis kulit sama ownernya. Dia fabric warna beige. Ke bagian atas dia handle tangannya ini masih fix. Untuk sun visornya dia sudah ada kacanya tapi belum ada lampunya. Di sini ada lampu, dan di sini juga ya di sini malah nggak ada kacanya. Untuk spion tengahnya ini juga dia nggak bisa day and night ya, dia masih fix seperti ini. Untuk wipernya sendiri dia sudah ada intermittent, low sampai high, dan untuk lampunya juga dia masih sederhana seperti ini ya, belum ada autonya. Dan untuk MID-nya ini dia ada odometer, trip A, trip B, balik ke odometer lagi. Jadi informasi masih sangat basic banget, dan di sini ada pengaturan untuk jam. Oke, sepertinya itu aja ya bagian depannya. Mari kita bahas bagian tengahnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di bagian baris kedua dari Avanza G Luxury ini ya. Di bagian atas ini kita sudah dapat double blower dengan 3 percepatan. Dan kemudian untuk posisi duduknya sendiri ini nih, sebenarnya sih biasa aja ya, nggak nyaman-nyaman banget, karena juga ketebalan joknya ini cenderung tipis. Di sini joknya itu juga belum ada handrest dan juga belum ada headrestnya. Jadi orang yang duduk di tengah ini bakal kurang nyaman, karena channel di bagian tengah ini juga agak tinggi karena dia masih RWD. Untuk tempat penyimpanannya sendiri nih, dia ada kantong di bagian kanan dan kiri jok depan. Di konsol tengah ini bagian belakangnya juga ada cup holder dengan model tertutup seperti ini ya. Jadi ya lumayan rapih lah. Door trimnya sendiri desainnya dia masih sama ya, perpaduan antara plastik dan harusnya ini fabrik ya, cuman ini di cover kulit. Penyimpanan di door trim sendiri dia juga masih sama dengan kapasitas penyimpanan 3 botol. Kemudian handle pintunya sendiri ini handle tangannya sendiri ini juga masih fix. Apalagi ya di bagian tengahnya sini. Oh ya, di sini juga ada speaker ya bagian bawahnya. Oke, sudah, mari kita coba duduk di bagian baris ketiganya. Oke, sekarang kita sudah ada di baris ketiga dari Avanza G Luxury ini nih. Untuk posisi duduknya sendiri ini memang tidak nyaman ya. Ini kaki tidak tersangga dengan baik, dan untuk jarak lutut nih, luas lutut ini memang harus negosiasi dengan penumpang baris kedua. Tadi saya lupa mengatakan kalau jok baris keduanya ini bisa diatur maju mundurnya dan juga bisa diatur recliningnya ya. Di sini kita sudah dapat 2 headrest, dan ini fix ya, kursinya ini nggak bisa diatur-atur. Di sini kita masih dapat pegangan tangan dengan model fix juga. Untuk tempat penyimpanannya di sini itu ada di 2 ya, kanan dan kiri. Jadi di kanan ada 1 cup holder, di kiri juga ada 1 cup holder, dan ada tambahan penyimpanannya lagi nih untuk HP ataupun untuk apapun itu. Di sini kita juga sudah dapat seat belt untuk kedua penumpang bagian belakang dari baris ketiga ini nih. Kemudian nggak ada. Jadi cukup sederhana banget, dan di sini untuk orang dewasa dengan jarak perjalanan yang cukup jauh mungkin agak kurang nyaman ya, tapi ya itu tergantung sih, karena memang Avanza ini pasti pembelinya itu kayak menerima banget gitu dengan segala kekurangannya. Sekarang mari kita coba test drive mobil ini. Ya, kita sekarang test drive all new Avanza 2014 tipe G Luxury Automatic. Ini yang sebelum facelift ya, yang pertama-tama ya, masih mesin K3, mesinnya Avanza lama. Kesan berkendaranya pertama kurang nyaman buat saya yang tinggi 180 cm, karena setirnya nggak bisa dimaju mundur, hanya tilt naik turun aja. Ini mudah pengoperasiannya, tapi ya kurang nyaman. Kenapa? Karena kalau ini kursinya sesuaikan dengan panjang kaki saya, tangan saya nggak nyampe. Nah, kalau kita majukan kursinya agar sesuai standar keamanan, kan ini harus lekuk ya, itu kakinya nggak nyaman, kepanjangan kaki saya. Mungkin buat tinggi orang-orang Indonesia 160-170 cm ini bukan hal yang besar ya, tapi terus terang ini kurang nyaman. Kemudian rasa berkendaranya, skopnya ini keras,
apalagi kalau sendirian nggak nyaman mobil ini, banding-banding gitu, meskipun porsi tidurnya kecil itu banding-banding gitu rasanya. Dan naikannya dibanding dengan Veloz maupun yang G biasa dan E sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya memang tidak ada bedanya ya. Avanza 2014 ini dengan mesin generasi sebelumnya, mesin K3 VDI, belum drive by wire, masih pakai kabel gas biasa. Mesin ini terkenal bandel, tangguh, diisi bahan bakar oktan 90 aman-aman saja. Dan biasanya kerusakan yang terjadi pada Avanza mesin ini ya, ke Avanza generasi ini tuh pertama itu O2 sensornya, karena biasanya orang beli Avanza itu pasti bahan bakar tipe oktan yang terendah. Namun itu wajar karena kilometernya sekitar 100.000 ke atas, 150.000 baru ganti O2 sensor. Itu harganya juga nggak mahal, antara 300 sampai 600.000 tergantung toko yang Anda pilih, karena ada juga barang KW-nya, ada barang ori-nya juga. Kemudian Matic-nya masih ya Matic biasa ya. Di putaran awal start and going-nya dia responsif, tapi di putaran atasnya biasa aja. Advice saya dalam memilih Avanza ini, saya lebih menyarankan versi Matic karena Matic-nya ini bandel. Dia perawatannya hanya ganti oli, dan itu pergantian olinya kalau saya sarankan kalau bisa 50.000 atau 40.000 km, jangan lebih. Dan saya bisa yakin, soalnya ada beberapa teman saya tuh punya Avanza ini versi Matic 1.3 maupun 1.5, dia hingga 300.000 km tidak ada masalah yang berarti. Justru manualnya biasanya masuk kilometer 150.000, mau masuk ke 200.000 ganti kampas kopling, kadang matahari flywheelnya tuh kena, itu kan biayanya kan juga turun gearbox kan lumayan kan ya. Makanya tuh lebih worryless ya Matic kalau menurut saya sih, tapi tergantung kalian ya. Saya tidak mengatakan Avanza versi manual tuh tidak reliability, tapi ya Matic-nya tuh cukup tangguh dibanding mobil lainnya. Konsumsi bahan bakarnya dari Avanza ini mirip-mirip dengan Avanza yang sebelumnya ya. Saya kira sekitar angka 112 hingga 115 tergantung gaya menyetir Anda, tapi lebih irit versi manual daripada versi Matic, karena Matic Avanza di versi yang ini dia belum menggunakan drive by wire, jadi dia putaran awalnya kayak mobil itu responsif banget gitu, akhirnya agak buruk di konsumsi bahan bakarnya meskipun masih tergolong irit. Kalau di mesin baru kan udah pakai drive by wire ya, jadi lebih irit ya. Ya itu sih menurut saya Avanza ini. Harga Avanza all new Avanza ini ya tahun 2014 ini ya, kisaran di harga 120 paling rendah hingga 140, Matic maupun manual, tergantung kondisi kendaraannya juga, kilometer juga menentukan, tangan keberapa juga menentukan. Tapi kalau yang versi ini tipe G Luxury ini harganya tidak terlalu jauh dari 120 hingga 140, tanda kutip itu tipe G ya, tipe G 1.3, karena yang versi Luxury ini agak rare barangnya ya. Memang perbedaan G dengan Luxury ini hanya di body kit, dan kalau dari interior hanya di wood panel yang cuma garis aja sih menurut saya wood panelnya itu. Pajaknya sekitar angka 2,5 hingga 2,8 untuk pajak Jawa Timur. Jika di Jawa Timur ada progresif angka kedua bisa 3 jutaan. Ya demikianlah review saya mengenai Avanza 1.3. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.